Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fedi Fernando. Dan pada video kali ini kita akan membahas materi terakhir untuk pertemuan UAS kita dari mata kuliah Akuntansi Dasar 2. Dan kita akan membahas mengenai chapter 15 yaitu tentang Financial Statement Analysis, the big picture. Nah teman-teman, maksud dari kata big picture ini adalah kita akan melakukan analisa atas laporan keuangan tapi hanya secara garis besarnya saja teman-teman. Di mana di dalam chapter ini kita akan membahas mengenai rasio analisis yang menjadi pokok bahasan kita. Di mana dalam melakukan analisa laporan keuangan dengan menggunakan rasio analisis atau analisa rasio, kita biasanya menggunakan 3 rasio teman-teman ya, 3 jenis rasio. Yang pertama adalah liquidity ratio ya, di mana atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai rasio likuiditas, merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan oleh kita sebagai penganalisa dalam rangka untuk melihat kemampuan perusahaan terkait dengan jangka pendeknya teman-teman ya, terkait dengan jangka pendeknya. Kemudian rasio kedua adalah profitability ratio, di mana rasio profitability ini merupakan rasio yang digunakan oleh kita sebagai penganalisa laporan keuangan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam rangka menghasilkan atau mengenerate income atau laba. Nah, profitability ratio ini juga bisa kita gunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan income, kemudian pembagian dividennya. Jadi ada kaitannya juga dengan pembagian dividen teman-teman terkait dengan profitability ratio. Kemudian solvency ratio ini merupakan rasio yang digunakan oleh kita sebagai penganalisa laporan keuangan dalam rangka untuk melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya teman-teman. Jadi kalau solvency ratio ini singkatnya adalah kita menguji seberapa bagus sih kemampuan perusahaan ini dalam rangka melunasi utangnya teman-teman, seperti itu. Oke, nah untuk pembahasan materi ini, untuk teorinya cuma segitu aja, kita langsung bahas untuk pembahasan problemnya. Di mana di sini kita akan membahas problem 5 ya dari modul Lab Akuntansi Dasar 2-nya. Di mana Yunjiko merupakan perusahaan dagang yang menjual berbagai macam alat tulis. Berikut disajikan data yang diperlukan untuk menghitung rasio keuangan. Oke, ini dikasih nih biasanya kalau soal financial statement analysis memang dikasih data komparatif statement of financial position-nya. Kemudian baru di bagian bawahnya ada income statement. Nanti yang kita pakai sebenarnya itu cuma 2 ini ya untuk analisanya, karena semua data yang ada di sini di SOFP dan income statement itu yang biasanya masuk ke dalam rasio. Sedangkan kalau laporan RE atau cash flow itu kurang teman-teman informasinya. Karena kita masih belajar yang garis besarnya aja, bukan yang agak detail. Nah, di sini ada informasi tambahan di mana penjualan yang terjadi pada tahun 2023 adalah sebesar yang tunai ya, 20% dari total penjualan. Nanti ini saya bakal jelasin ya penggunaan informasi tambahan ini kapan penggunaannya. Oke, lalu dikasih info mengenai dividen tunai dan harga pasar per saham biasanya. Oke, teman-teman, di sini kita diminta untuk menghitung rasio-rasio keuangan selama tahun 2023. Nah, ada 13 rasio teman-teman yang kita bakal pelajari di chapter ini. Kalau teman-teman lihat, ini kan ada 4 ditambah dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 rasio yang bakal kita pelajari. Tapi kalau di ujian, biasanya kalau teman-teman lihat ya, soal-soal berikutnya pun dia nggak seluruhnya keluar. Ya, dia nggak seluruhnya 13-13-nya keluar. Jadi teman-teman siap siaga aja, ingat semua rumusnya, sehingga nanti pada saat ngerjain soal ujian gampang teman-teman, seperti itu. Oke, nah sekarang kita diminta untuk menghitung 10 rasio, di mana yang pertama ada account receivable turnover. Oke, di sini untuk rumus dari account receivable turnover, jadi maksud dari rasio ini adalah kita mau menghitung teman-teman ya, kita mau menghitung berapa perbandingan antara net credit sales dengan average net account receivable. Ya, kita mau lihat seberapa bagus si perusahaan ini perbandingan antara credit sales-nya dengan average account receivable-nya. Oke, nah teman-teman, kita masukin net credit sales-nya, di mana untuk menentukan berapa nilai dari net credit sales-nya, kita harus melihat informasi dari income statement terkait dengan sales revenue
ya, dimana kan di sini sales revenue-nya itu yang net. Ini saya tandain dulu, ini yang net. Oke, ini yang net. Nah, tapi dia cuma kasih tahu net secara keseluruhan, teman-teman. Karena dia nggak kasih tahu nih berapa penjualan yang kredit ataupun penjualan yang tunainya. Dia nggak kasih tahu. Pokoknya dia kasih tahu keseluruhan informasinya adalah sales revenue netnya sekian, 960.625. Nah, sementara data yang kita perlukan untuk menghitung account receivable turnover adalah kita perlu data terkait dengan penjualan tunai yang terjadi. Jadi, kita perlu data terkait dengan penjualan kredit, Kita perlu data terkait dengan penjualan kredit, karena ini kaitannya dengan AR. Nah, untuk menghitung net credit sales-nya, kita lihat nih keterangan informasi pertama, di mana penjualan tunai yang terjadi adalah sebesar 20%, teman-teman, ya. Penjualan tunai sebesar 20%. Berarti kalau jual tunainya 20%, sisanya, yaitu 80% adalah penjualan kredit, teman-teman. Maka, untuk menghitung nilai net credit sales adalah kita masukin 80%, ya. 80% itu tadi saya jelasin dapatnya dari 100 dikurangin dengan 20, karena 20%-nya itu adalah penjualan tunai. Nah, 80 kita kalikan dengan penjualan keseluruhan, yaitu 960.625.000. Oke, sehingga nanti teman-teman bakal dapat hasil, ya. Nanti kita hitungnya barengan aja. Kita masukin dulu keterangan angkanya, ya. Saya mau nanti di lembar ujian seperti ini, ya. Kalian tulis dulu caranya seperti apa, baru nanti kita hitung sama-sama hasil akhirnya berapa. Jadi ditulis dulu caranya. Ini untuk menghitung nilai net credit sales-nya. Kemudian, untuk menghitung average net account receivable, kita lihat akun account receivable-nya dari comparative statement of financial position. Average, ya. Ada kata average, teman-teman. Nah, saya kasih tahu dulu, kalau misalkan kita lagi ngitung hal-hal terkait dengan rasio, dan kita ketemu kata average itu artinya adalah rata-rata, teman-teman. Jadi, rata-rata itu maksudnya adalah kita harus lihat informasi dari kedua tahun yang bersangkutan. Jadi, misalkan nih, kayak di soal ini kan tahun 2023. Maka kita juga harus tarik mundur ke tahun 2022-nya, karena kita menghitung average, bukan net account receivable doang. Ya, kita menghitung rata-rata. Nah, rata-ratanya kita lihat karena di soal ini dia kasih 2, ya. Dia kasih 2 tahun, maka average-nya itu hanya untuk 2 tahun saja. Gitu. Oke. Nah, untuk average net account receivable, kita harus hitung dulu, teman-teman, ya. Net account receivable dari tahun 2022 dan dari tahun 2023, teman-teman. Ya. Nah, net account receivable atau piutang bersih, itu rumusnya adalah account receivable kita kurangin dengan allowance for doubtful account, teman-teman. Itu rumusnya, teman-teman. Ya, account receivable kita kurangin dengan allowance for doubtful account. Oke, sehingga kita bakal kurangin dulu satu persatu. Kita mulai dari tahun 2022 dulu. Kita ngitung dulu nih, ya. Kita ngitung dulu berapa net account receivable dari tahun 2022. Caranya adalah 345 juta kita kurangin dengan 22,5 juta yang merupakan nilai AFDA-nya. Kemudian kita tambah, ya, kita akan hitung untuk tahun 2023-nya. Caranya adalah netnya, ya, untuk net AR-nya adalah 480 juta kita kurangin dengan 34 juta. Sehingga setelah kita dapat masing-masing dari tahun 2022 dan tahun 2023-nya, baru kita bagi 2, teman-teman. Karena kita menghitung average atau rata-rata. Ya, kita ngitung average atau rata-rata, sehingga kita harus masukin nih, harus dibagi 2. Kalau misalkan dia datanya 3 tahun, berarti kita di sini baginya 3, bukan bagi 2 lagi. Mengikuti berapa banyak tahun yang dikasih di soalnya, teman-teman. Seperti itu. Maka, kita masukin 80% dikali dengan 960 juta yang tadi, ya, yang nilai penjualan totalnya. Kemudian baru nih kita masukin nih 345 dikurangkan dengan 225, ini untuk tahun 2022-nya. Dan ini untuk tahun 2023, baru kita bagi dengan 2, teman-teman, seperti itu. Sehingga nanti hasilnya adalah sebesar 2,0 times, di mana hasil dari rasio account receivable turnover ini adalah
times, artinya semakin besar ya, times atau kali ya, semakin besar nilai net credit sales dengan average account receivable itu makin bagus teman-teman. Kenapa? Ya karena kalau misalkan makin bagus artinya nilai credit salesnya itu makin tinggi teman-teman, seperti itu ya. Artinya bisa juga si AR-nya itu dilunasin tepat waktu. Karena kalau misalkan semakin lambat si piutangnya dilunasin, ya maka nanti nilai account receivable-nya akan semakin numpuk, sehingga nanti nilai account receivable turnover-nya akan semakin turun. Gitu. Oke, berikutnya kita masuk ke rasio yang kedua yang diminta di soal, yaitu return on asset, teman-teman. Di mana return on asset itu rumusnya adalah net income dibagi dengan average total asset. Oke, nah di sini kita udah langsung tahu ya nilainya ya, net income, di mana net income itu lihatnya dari sini, ya, lihatnya itu dari sini, net income. Net income-nya nilainya adalah sebesar 441.928.500 dibagi dengan average total asset, di mana lagi-lagi ada kata average, teman-teman, hati-hati. Di mana average itu adalah rata-rata, berarti kita masukin nih total aset tahun 2023 ditambah dengan total aset tahun 2022 ya, ditambah dengan total aset tahun 2022 kemudian dibagi 2. Sehingga nanti kita bakal dapat tuh average dari si total asetnya. Maka sekarang kita hitung nih, berarti kita masukin 441.928.500 kita bagi dengan 3 miliar ya, 3.176.450.000 ditambah dengan 2.610.700.000. Kemudian kita bagi dengan 2 karena kita mau cari average dari total asetnya. Baru kita bagi dengan 441.928.500, di mana hasil dari return on asset ini adalah persentase, di mana semakin besar persentase ya, semakin besar persentase artinya si perusahaan ini kan return on asset, teman-teman. Return on asset ini artinya adalah kita mau menghitung berapa besar pengembalian ya, kita mau hitung berapa besar pengembalian laba atas total aset yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga semakin besar persentase ROA atau persentase return on asset, maka semakin bagus. Artinya adalah nilai net income-nya kan kalau misalkan semakin tinggi persentase, nilai net income-nya semakin tinggi. Maka ini menunjukkan bahwa si perusahaan ini dengan total aset yang sekian, dia bisa menghasilkan net income sebesar sekian, teman-teman. Artinya semakin tinggi net income, maka semakin bagus. Dan persentasenya akan semakin tinggi. Artinya perusahaan itu makin mampu menghasilkan laba, teman-teman. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah current ratio. Ini gampang, teman-teman. Current ratio rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Oke, ini gampang banget. Nah, untuk current asset, seharusnya teman-teman sudah tahu ya current asset. Di mana current asset itu adalah semua harta lancar ya, semua harta lancar. Di mana harta lancar atau current asset itu kita lihat dari struktur statement of financial position-nya. Nah, teman-teman, kalau kita melakukan investment dengan di sini ya, kita mulai dari sini analisisnya, karena kan ini goodwill, intangible, kemudian trademark juga intangible sampai ke equipment ini PPE. Jadi kita nggak perlu lirik bagian sininya, kita mulai dari bagian investment in Yunji-nya. Di mana di sini kalau teman-teman lihat investment in Yunjiko. Yunjiko itu kita memiliki kepemilikan 12% dengan klasifikasi sebagai trading, teman-teman. Nah, trading ya, investasi dalam bentuk trading itu nanti akan kita laporkan dalam statement of financial position sebagai current asset, teman-teman. Ya, sebagai current asset. Sehingga current assetnya itu kita mulainya dari si investment in Yunjiko ke bawah, teman-teman. Jadi dari investment sampai ke cash itu semuanya kita jumlahin, teman-teman. Itu untuk cara menghitung si current asetnya. Jadi kita masukin nih dari 30 juta, lalu kita tambahin dengan 6 juta, 1.200.000, 195, 5250. Kemudian untuk AR-nya tadi jangan lupa diselisihin karena ada afdanya. Dan terakhir kita tambahkan dengan nilai cash-nya. Nah, seperti itu untuk menghitung current asetnya. Kemudian untuk current liabilities kita lihat ya, kita mulai lihat dari unsur liabilities-nya dulu. Berarti kan ini batas akhir ya, RE.
Berarti kita nggak perlu lagi lihat RE-nya. Kita langsung lihat dari notes payable. Nah, notes payable 4 tahun. Berarti kalau notes payable-nya 4 tahun, ya, kita nggak perlu pusing-pusing, kita nggak perlu ini mikir, karena kalau 4 tahun itu udah long term. Maka untuk current liabilities-nya kita mulainya dari sini, teman-teman. Kita mulainya dari salaries and wages payable sampai ke bawah. Dimana kita jumlahin, untuk tahun 2023 aja ya. Ini karena PDF, jadi saya nggak bisa milih-milih untuk ngebloknya. Jadi langsung ke blok semua. Nah, untuk current liabilities-nya, berarti kita masukin nih, dimulai dari salaries and wages payable, yaitu 14 juta, kemudian 1.200.000, 7.200.000, 26 juta, ditambah dengan 125 juta. Maka, setelah kita jumlahin current asset, dan kita jumlahin current liabilities-nya, kita bagi teman-teman, ya. Kita jumlahin semuanya, kemudian kita bagi, maka kita bakal dapat nilai current ratio-nya adalah sebanyak 7,29, ya, banding 1. Nah, maksud banding 1 dari si current ratio ini adalah, artinya, gini teman-teman, logikanya gini, current asset kita bagi dengan current liabilities, hasilnya lebih dari 1, teman-teman, ya, hasilnya lebih dari 1. Artinya, semakin besar nilai current asset, ya, maka nanti hasil banding satunya ini akan semakin gede, teman-teman. Artinya, perusahaan itu memiliki kemampuan yang lebih, ya, memiliki kemampuan lebih dalam rangka untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya, teman-teman. Karena kalau kita jumlahin, ini kalau saya blok dulu ya, ini kita hitung nih, ini current assetnya. Current assetnya berapa nih? 1.263.440.000, ya. Kemudian kalau kita jumlahin total current liabilities-nya, itu nilainya adalah sebesar 173.400.000. Beda jauh ya teman-teman, ya. Artinya semakin tinggi nilai current asetnya, maka logikanya semakin bagus, ya. Karena perusahaan bisa dengan segera melunasi utang-utang jangka pendeknya apabila jatuh tempo semua, teman-teman, seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah quick ratio. Quick ratio itu mirip dengan current ratio, teman-teman. Kita sering sebutnya sebagai acid test juga, ya. Acid test sama aja, quick ratio sama aja, ya. Itu sinonim. Di mana rumusnya itu adalah kita hanya pakai 3 unsur dari current asset. Yang pertama ada cash, kemudian investment in short term jika ada, dan net account receivable. Jadi kalau quick ratio atau acid test ratio, dia cuma pakai 3, teman-teman, dari current asset. Kenapa kita pakai 3 aja? Karena kalau teman-teman lihat struktur dari current asset tadi, itu kan masukinnya ada prepaid, ada inventory, ada surplus. Logikanya, barang-barang yang saya sebutin sebelumnya, seperti prepaid, inventory, dan surplus itu kurang laku, teman-teman, kalau kita benar-benar mau jadiin duit. Makanya kita hanya ambil, atau kita hanya pick aset-aset yang memang tinggi kemungkinannya untuk dicairkan sesegera mungkin. Makanya kita perlu quick ratio. Nah, berarti kita masukin nilai cash-nya. Nilai cash-nya berarti sebesar 580, kemudian ditambahin dengan short term-nya tadi 30 juta, lalu ditambahin dengan net account receivable, di mana net account receivable tadi 480 juta, kita kurangin dengan 34 juta. Lalu untuk current liabilities-nya sama persis dengan yang ada di atas, tinggal dikopas saja. Ini enaknya kalau misalkan kita ngerjain step financial analysis, kita bisa langsung ambil beberapa data kalau ada yang sama, lalu tinggal dibagi aja, teman-teman, sehingga dapat hasilnya adalah 6,09 banding 1. Artinya masih sama dengan current ratio. Kita punya aset yang benar-benar bagus, ya, yang benar-benar liquid, itu sebesar 6,09 kali daripada current liabilities-nya. Artinya perusahaan mampu untuk melunasi 6 kali lipatnya, seperti itu. Kemudian inventory turnover. Inventory turnover rumusnya adalah cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Ada kata average, maka kita harus nyari rata-ratanya nanti. Di mana COGS itu kita lihat dari sini, ya. COGS-nya kita lihat dari income statement. Di mana nilai cost of goods sold-nya adalah sebesar 192.125.000 dibagi dengan average inventory.
di mana average inventory, kita lihat di sini inventory-nya ada, karena average ya, karena average kita lihat lagi 2 tahunnya, berarti 125 juta, ditambah dengan 195 juta, kemudian dibagi 2. Oke, sehingga kita bakal hitung hasil inventory turnover-nya adalah sebesar 1,20. Ya, 1,20 times. Artinya, nilai COGS-nya itu, perputarannya ya, nilai perputaran COGS-nya itu 1,2 kali daripada average inventory. Artinya bagus. Artinya semakin tinggi times yang terjadi, ya, artinya perputarannya semakin cepat, teman-teman. Perputaran barangnya atau perputaran inventory-nya semakin gesit. Itu menandakan perusahaannya dalam performa yang bagus, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah earnings per share. Oke, untuk earnings per share, rumusnya adalah net income dikurangin dengan preference dividend, kemudian dibagi dengan WANOS, atau weighted average ordinary shares of outstanding. Kita sebutnya WANOS biasanya, teman-teman, ya. Weighted average number ordinary share outstanding, WANOS. Oke, nah, pertama-tama, kita harus tahu dulu nih informasi dari net income-nya, di mana net income-nya tadi udah clear ya, sebesar 441.928.500. Tapi, kita belum tahu, teman-teman, berapa nilai preference dividennya. Maka kita lihat dulu, teman-teman, dari informasi tambahan. Dari informasi tambahan, ya, tadi saya scroll dulu. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2, dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham biasa, pemegang saham istimewa ya, pemegang saham istimewa pada tahun 2023 adalah sebesar 54 juta. Oke, clear. Berarti informasi mengenai preference dividen atau dividen untuk pemegang saham preference atau istimewa itu udah ada. Nilainya sebesar 54 juta. Maka kita bisa hitung dulu, teman-teman. Kita bisa langsung masukin, teman-teman, ke rumus ini. Berarti net income dikurangin dengan 54 juta yang merupakan nilai preference dividennya. Nah, cuman kalau misalkan kita lagi ngisi informasi terkait dengan preference dividen, saya sangat menyarankan bagi teman-teman untuk langsung menghitung berapa nilai dividen bagi pemegang saham biasanya. Kenapa? Karena informasi ini biasanya nempel, teman-teman. Ya, informasi ini biasanya nempel, dan teman-teman nggak perlu bolak-balik ngitung, atau nggak perlu bolak-balik ngecek data terkait dengan dividen lagi, karena udah sekalian tadi lihat dari informasi tambahannya. Maka, saya saranin ya, langsung hitung ordinary dividennya. Berarti kan kita lihat nih keterangan bagi pemegang dividen ordinarinya, di mana dia kasih tahu, dan dividen kepada pemegang saham biasa adalah 1,5 kali dari pemegang saham istimewa. Oke, ya, berarti dia bilang 1,5 kali dividen saham istimewa. Maka kita langsung hitung untuk nilai dividen ordinarinya. Berarti kita masukin 1,5, ya, 1,5 kita kali dengan 54 juta. Ya, karena sesuai dengan keterangan di soal, dividen ordinarnya 1,5 kali daripada pemegang saham istimewa. Maka kita dapat nilai dividen ordinarnya sebesar 81 juta. Ini kita keep dulu, tenang aja, nanti informasinya bakal kepake kok terkait dengan pemegang saham ordinarinya. Ya, karena biasanya informasi antara preference dengan order itu nempel, teman-teman. Jadi kita langsung aja kerjain dua-duanya daripada bolak-balik ribet. Nah, sekarang data berikutnya yang perlu kita hitung adalah weighted average ordinary share outstanding. Di mana, teman-teman, maksudnya adalah kita akan menghitung rata-rata jumlah saham beredar. Ya, rata-rata jumlah saham beredar atau jumlah outstanding share-nya. Ya. Nah, jumlah outstanding share seperti kita pelajari di chapter 12 kemarin, rumusnya adalah share issued dikurangi dengan treasury, teman-teman, ya. Share issued dikurangi dengan treasury. Di mana share issued-nya kita lihat dari nilai share capital ordinary-nya, teman-teman. Ya, ini untuk nilai share issued-nya. Kemudian di sini kebetulan di soal ini tidak ada treasury share, maka teman-teman tidak perlu kurangin ya, tidak perlu kurangin dengan treasury share-nya karena nilai treasury share-nya nggak ada. Maka kita bisa langsung asumsikan nilai share issued dari yang saya blok hijau ini, dari akun share capital ordinary merupakan nilai saham outstanding juga karena treasury-nya adalah 0. Karena kan ibaratnya 1 dikurang 0, hasilnya 1, teman-teman, logikanya. Maka, kita langsung masukin jumlah saham beredar tahun 2023 dan 2022 ke dalam rumus, di mana
Untuk tahun 2023, jumlah saham beredarnya adalah 1 miliar dibagi dengan 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena harga parnya adalah 1000. Kemudian untuk tahun 2022, berarti kita masukin 912 juta dibagi dengan 1000. Kemudian karena kita lagi menghitung average, maka jangan lupa kita bagi dengan 2, teman-teman. Karena kita lagi menghitung average-nya. Sehingga kalau teman-teman bagi, dapat average-nya, kemudian kita bagi dengan net income dikurangin dengan preference dividennya, maka hasilnya adalah sebesar 405,78. Nah, teman-teman, maksudnya gini ya. Maksudnya gini, maksud dari earnings per share ini, kita kan sebagai pemegang saham biasa, teman-teman. Ya, kita sebagai pemegang saham biasa nih, sudut pandangnya. Kita mau tahu, kira-kira dengan investasi satu lembar saham seharga 1000 yang ada di PT ini, ya, kita dapat berapa ribu, teman-teman, atau berapa perak untuk dividen per lembarnya. Ya, kita mau menghitung berapa dividen per lembar yang kita dapetin kalau misalkan kita investasi di perusahaan ini. Makanya kita pakai earnings per share ratio. Artinya ya, dari rasio ini, dengan menginvestasikan satu lembar saham di perusahaan ini, maka per periode 2023, teman-teman itu dapat nilai dividen sebesar 405,78. Artinya teman-teman dapat 405,78 per lembarnya. Nah, itu teman-teman bisa multiply sendiri. Kalau teman-teman punya 100, berarti tinggal dikali 100, dan seterusnya. Gitu. Jadi kita mau hitung berapa dividen per lembarnya. Ya, jadi harusnya ini satuannya dalam Rp, teman-teman. Ya, dalam Rp, currency, dalam Rp. Jangan lupa semua pembulatan di soal ini 2 angka belakang koma, sesuai dengan keterangan di soal. Oke, lanjut. Berikutnya, price earnings ratio. Untuk price earnings ratio, kita lihat nih ya, bahwa rumusnya adalah market price per share dibagi dengan earnings per share. Makanya, kalau ngitung PE ratio, kita sering sebutnya itu PE ratio ya, teman-teman ya. PE ratio, atau PE ratio. Dimana kalau ngitung PE ratio ini, kita harus pakai informasi dari earnings per share, karena rumusnya adalah market price per share dibagi dengan earnings per share. Nah, untuk market price per share-nya, itu kita lihat dari informasi ketiga, di mana dia bilang harga pasar saham biasa segini, seharga 1.700. Oke, maka kita masukin. Market price-nya adalah sebesar 1.700, dan earnings per share-nya dari soal yang ini, di mana nilainya adalah sebesar 405,78. Tinggal kita bagi aja, ya, maka hasilnya adalah 4,19 times. Ya, artinya semakin besar, ya, ini kan market price-nya kan 1.700, kemudian earnings per share-nya 405. Ya, artinya kalau semakin besar price earning ratio-nya, maka semakin baik, teman-teman ya. Kenapa? Semakin jelek ya, harusnya semakin kecil. Karena kalau semakin kecil artinya semakin istilahnya ya. Kalau semakin kecil, ini kan 1.700. Ya, 1.700 kita bagi dengan earning per share-nya 405. Artinya kalau semakin kecil semakin bagus, teman-teman. Kenapa? Karena kita dapat kreditannya lebih bagus saja, seperti itu. Kemudian lanjut berikutnya, dividen payout ratio ya, dividen payout ratio. Untuk dividen payout ratio rumusnya adalah cash dividend declare on ordinary share dibagi dengan net income. Ya. Nah, inilah kenapa tadi saya bilang kita langsung better kita langsung hitung aja, teman-teman, nilai dividen untuk pemegang saham preference, karena biasanya dipakainya di rasio ini, teman-teman, rasio dividen payout ratio atau DPR biasanya kita sebutnya, DPR. Nah, rumus dari dividen payout ratio ini kan cash dividend declare on ordinary share, dimana tadi kita sudah sempat hitung ya. Saya gedein dulu sebentar. Dimana untuk nilai dividen ordinary-nya adalah sebesar 81 juta, teman-teman. Berarti kita masukin cash dividend sebesar 81 juta untuk ordinary-nya. Kemudian jangan lupa dibagi dengan net income, di mana net income-nya ya, net income-nya seperti yang teman-teman lihat tadi yang saya blok hijau ini adalah sebesar 441.928.500 gitu. Maka kalau kita bagi
hasilnya adalah sebesar 18,33% hasilnya. Artinya teman-teman, semakin besar persentasenya itu semakin bagus. Kenapa? Karena makin banyak bagian dari net income yang dibagikan kepada pemegang saham, ya. Karena kan kalau misalkan semakin besar persentase pembagian sahamnya dari net income, artinya pemegang saham makin banyak dapat dividennya, teman-teman. Artinya semakin bagus, ya. Hasilnya adalah persentase. Kemudian berikutnya adalah time interest earn. Di mana untuk time interest earn, ya, ini udah masuk ke bagian solvency ratio, time interest earn. Di mana kita masukin rumusnya adalah net income ditambah dengan interest expense ditambah dengan income tax expense. Kemudian kita bagi dengan interest expense, ya. Nah, kebetulan di soal ini baik hati karena dia langsung kasih tahu semua informasi yang ada di income statement-nya, ya. Jadi kita tinggal masukin aja. Kita masukin net income-nya adalah sebesar 441928500. Kemudian interest expense-nya yang di sini adalah sebesar 7.200.000. Kemudian income tax expense-nya adalah sebesar 124.646.500. Semuanya kita masukin langsung ke sini. Lalu jangan lupa kita bagi dengan interest expense, ya. Lalu kita bagi, hasilnya adalah sebesar 79,69 times, ya. Artinya gini teman-teman. Artinya kalau misalkan kita logikanya gini ya. Interest expense ini kan muncul karena kita ada pembiayaan, teman-teman. Artinya semakin besar mereka semua. Ini kan kalau kita jumlahin net income ditambah dengan income tax expense ditambah dengan interest expense. Jadinya kan ini ya, teman-teman ya. Jadinya income before interest and tax. Artinya dengan pembiayaan sebesar 7.200.000, kita mampu menghasilkan laba sebesar 573.775. Artinya semakin baik, teman-teman, ya. Semakin besar times-nya, ya, dari time interest earn, artinya semakin baik. Artinya perusahaan itu mampu dalam melunasi bunga yang timbul atas pinjaman, teman-teman. Logikanya seperti itu. Lanjut, berikutnya adalah debt to asset ratio. Untuk debt to asset ratio atau DTA, kita sebutnya DTA biasanya, rumusnya adalah total liabilities dibagi dengan total aset. Ini gampang banget. Di mana total liabilities tinggal kita jumlahin aja semuanya dari notes payable sampai ke bawah. Ya, ini karena PDF ya, lagi-lagi ya. Kita hanya lihatnya 2023 aja, ya. Kita masukin mulai dari notes payable-nya ada 120 juta, 14 juta, 1.200.000, 7.200.000, 26 juta, dan 125 juta. Semuanya kita masukin, lalu kita bagi dengan total asetnya. Total asetnya sebesar ini, 3176/50. Maka hasilnya adalah sebesar 9,24%. Ya. Nah, logikanya gini. Kan semakin rumusnya ya, kan total liabilities bagi dengan total aset. Artinya semakin besar total liabilities dibanding dengan total aset, maka persentasenya akan naik, teman-teman. Sehingga semakin tinggi nilai DTA, itu sebenarnya makin kurang bagus, teman-teman. Kenapa? Artinya perbandingan antara liabilitas dengan asetnya itu makin tinggi, teman-teman. Artinya semakin besar liabilitasnya, itu menjadi kurang bagus. Kenapa? Karena perusahaan bisa aja sewaktu-waktu tidak mampu untuk melunasi utang yang timbul atas transaksi pinjaman dan sebagainya terhadap asetnya, teman-teman, ya. Jadi semakin besar debt to asset ratio itu semakin jelek. Kenapa? Karena perbandingan antara liabilities dengan asetnya itu semakin tinggi, teman-teman, seperti itu, ya. Sementara semakin rendah nilai debt to total asset, maka itu semakin bagus karena artinya perusahaan mampu dalam melunasi utang-utangnya apabila semuanya kebetulan bersamaan jatuh tempo. Lalu profit margin. Profit margin itu rumusnya adalah net income dibagi dengan net sales, ya. Net income dibagi dengan net sales. Gampang banget. Net income-nya berapa nih? Masukin 441.928.500. Lalu net sales-nya kita nggak peduli dia mau kredit kayak mau tunai, karena ini rumusnya adalah net sales, berarti langsung masukin 960.625. Ini kurang lebih buat tahu berapa persen laba kita lah, bahasa gampangnya gitu ya. Kita mau tahu berapa persen laba kita atas sales, itu bahasa gampangnya. Artinya semakin tinggi persentase semakin baik,
Kenapa? Karena laba kita semakin tinggi. Gampangnya seperti itu. Ya, profit margin ini kayak orang berjual biasa lah. Jadi nggak ribet-ribet banget saya jelasinnya. Lalu, asset turnover. Asset turnover itu rumusnya adalah net sales dibagi dengan average total asset. Oke. Nah, kita masukin net sales kita lagi-lagi sama dengan yang di atas barusan, 960, 625, karena kalau net sales artinya kita nggak peduli dia mau dari tunai kayak mau dari kredit, kita masukin semuanya langsung, lalu dibagi dengan average total asset. Berarti kalau average total asset, kita lihat ya, total asset kita yang 3176, kemudian ditambah dengan 2610, karena ini average kita bagi dengan 2. Ya, kita bagi dengan 2, karena ada kata average-nya. Lalu kita bagi ya, sehingga kita dapat nanti hasilnya adalah sebesar 0,33 times ya. Nah, logikanya gini teman-teman. Logikanya kan perbandingan antara net sales dengan average total asset. Artinya dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan ya, itu bisa menghasilkan net sales sebesar sekian ya. Jadi aset turnover ini kita gunakan untuk mengukur seberapa baik ya, kemampuan total aset dalam rangka menghasilkan atau mengenerate income, teman-teman. Artinya semakin besar si times-nya atau semakin besar kalinya, itu semakin baik. Kenapa? Ya karena kalau misalkan semakin besar times-nya, artinya total aset yang dimiliki perusahaan itu mampu digunakan perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan atau mengenerate income, teman-teman, seperti itu. Lanjut. Terakhir ada return on equity, di mana rumusnya adalah net income dikurangin dengan preference dividend dibagi dengan average ordinary shareholder equity. Oh ya, saya lupa jelasin. Yang 3 ini memang nggak di soal, teman-teman. Tapi saya langsung jelasin aja semuanya. Saya langsung jelasin semua rasio yang ada di sini supaya nanti tidak meninggalkan pertanyaan di benak teman-teman gitu. Memang yang diminta 10, sebenarnya sampai sini tadi udah selesai. Tapi saya langsung jelasin aja semuanya supaya langsung komplit, teman-teman. Lanjut. Return on equity, rumusnya adalah net income dikurangi dengan preference dividend. Sama tuh kayak yang tadi, net income dikurang dengan preference dividend dari earnings per share. Itu kita langsung ambil aja. Ya. Kemudian, tadi preference dividend tahu ya, dapatnya dari informasi kedua, langsung ada. Lalu dibagi dengan average ordinary shareholder equity. Nah average, ada kata average ya, berarti ada kata rata-rata. Berarti nanti kita bakal bagi 2, karena di sini datanya ada 2 tahun. Lalu ada keterangan ordinary shareholder equity. Nah, maksud dari ordinary shareholder equity ini, teman-teman, ya, saya gedein dulu, ya. Ordinary shareholder equity ini adalah jumlah modal pemegang saham biasa, teman-teman, bahasa gampangnya. Di mana ordinary shareholder equity ini isinya ada beberapa. Yang pertama, ada share capital ordinary, lalu ada share premium ordinary, kemudian ada treasury share jika ada, kemudian ada juga share premium treasury jika ada, teman-teman. Jadi ada 4 tuh unsurnya tuh, sama terakhir ada 5, sama satu lagi RE. Jadi saya ulangin ya, shareholder equity isinya ada 5, ya. Yang pertama ada share capital ordinary, kemudian share premium ordinary, treasury share jika ada, beserta dengan share premium treasury, dan terakhir ada return earnings. Jadi ada 5, teman-teman, isinya. Ya. Nah, di sini kita bakal hitung dulu untuk per tahun 2022 dan per tahun 2023-nya. Oke, di sini saya langsung bagi 2 lagi layarnya. Di mana untuk tahun 2022 kita lihat, teman-teman, ya. Kita langsung lihat di bagian equity-nya, di mana ada share capital ordinary. Ingat ya tadi ya yang saya bilang. Kemudian share premium ordinary jika ada. Kemudian ada share treasury, nggak ada ya. Treasury share nggak ada ya. Treasury share nggak ada. Kemudian yang share premium treasury juga nggak ada. Berarti ada 2 yang udah hilang. Yang terakhir ada RE. Ya, yang terakhir ada RE. Ini semua teman-teman jumlahin. Nah, berarti untuk tahun 2022 kita masukin 912 juta tambah 100 juta 750.000 ditambah dengan 399.950. Maka kita bakal dapat hasilnya adalah sebesar 1.412.700.000. Lalu untuk tahun 2023-nya kita masukin 1 miliar ditambah dengan 123.250.000
kemudian ditambah dengan 727.300.000, maka hasilnya adalah 1.850.550.000. Nah ini, karena lagi-lagi kita mencari rata-rata, ini kebetulan tadi treasury share-nya hilang ya teman-teman ya. Ini saya jelasin nih, kalau misalkan ada treasury share, berarti treasury share-nya bakal ngurangin, karena ini nggak ada, maka saya minusin 0. Kemudian share premiumnya itu bakal nambahin, karena nggak ada saya plusin 0. Artinya adalah, kalau treasury share sama dampaknya seperti kita nyusun SOFP bakal mengurangi, sedangkan kalau share premium treasury-nya bakal nambah seperti modal biasa. Ini kebetulan aja datanya nggak ada teman-teman, jadi saya nggak masukin ke perhitungan, tapi sudah saya jelasin. Kemudian untuk untuk nilai average-nya ya, average shareholder equity ya, average ordinary shareholder equity tinggal ditambahin aja, berarti 1.412.700 ditambah dengan 1.850.550, lalu kita bagi 2. Maka kalau kita hitung hasilnya adalah sebesar 23,78%. Artinya gini teman-teman, artinya ini kita mau mengukur seberapa bagus ya, seberapa baik modal pemegang saham biasa dalam rangka mengenerate atau dalam rangka menghasilkan income. Jadi tolak ukurnya sama teman-teman tadi, sama return on asset tuh kalau teman-teman lihat. Mana? Yang return on asset tadi. Nah, return on asset. Dan income dibagi dengan average total asset. Cuman yang di ROE kita keluarin dulu unsur preference-nya. Makanya kita kurangin preference dividen. Artinya semakin besar persentase ROA dan ROE. Ini kan ROA ya kita sebutnya tadi ya, return on asset, persentase juga. Dan ini juga persentase, artinya semakin besar persentase, ya, ROA dan ROE, ini menunjukkan bahwa, kalau ROE berarti modal pemegang saham biasa, itu bisa menghasilkan semakin tinggi persentase ya, artinya semakin bisa menghasilkan laba yang makin besar, teman-teman. Ini tentu baik bagi pemegang saham, ya, ini tentu baik bagi orang-orang yang butuh informasi laporan keuangannya. Artinya semakin tinggi persentase ROA dan ROE, menunjukkan, kalau yang ROE berarti modal pemegang saham biasa semakin bisa menghasilkan net income, makanya semakin bagus teman-teman, seperti itu ya, maka hasilnya adalah persentase. Oke, segitu aja untuk pembahasan financial statement analysis-nya. Memang materi ini sebenarnya yang kita perlukan tuh analisisnya teman-teman, dampaknya itu apa, bagusnya seperti apa, buruknya seperti apa. Makanya saya tadi selain saya jelasin rumusnya, saya juga jelasin, misalkan kayak tadi return on equity, kalau semakin besar persentasenya seperti ini. Itu yang kita perlukan pada saat kita lagi membahas materi ini teman-teman, seperti itu. Nah, apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal kurang berkenan atau ada salah kata atau sebagainya, saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di satu video terakhir di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan melakukan review mengenai mata kuliah akuntansi dasar 2. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan bye-bye.